Selamat datang di The Debate, ruang diskursus intelektual di mana kita membedah berbagai perspektif secara mendalam. Hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menurut saya sangat relevan dan mendesak. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya kesiapan dan peran mahasiswa vokasi, khususnya dari generasi Z kita, di era digital dan kecerdasan buatan. Ya, dan perbincangan kita kali ini berakar pada materi akademis yang sangat komprehensif, buku dasar komputer dan sistem operasi, karya Gede Juliarsa. Betul sekali. Kalau kita membaca teks tersebut, ada banyak hal fundamental tentang komputasi, dan untuk meletakkan dasar perbincangan ini, saya mengambil posisi yang cukup tegas. Buat saya, penguasaan teknis terhadap arsitektur sistem operasi dan adaptasi proaktif terhadap efisiensi AI adalah prioritas paling krusial. Tanpa itu, mahasiswa vokasi kita tidak akan kompetitif di era digital modern ini. Saya memahaminya, tapi saya datang dari sudut pandang yang sangat berbeda. Kalau kita hanya fokus pada seberapa jago mereka secara teknis, kita sebenarnya sedang mengabaikan bom waktu sosiologisnya. Menurut saya, fondasi etika digital, integritas dari apa yang kita sebut sebagai brainware, serta nilai-nilai kebangsaan justru jauh lebih mendesak. Literasi teknis itu penting ya, tapi mitigasi dampak destruktif dari teknologi yang nir-etika itu jauh lebih krusial. Oke, mari kita bedah realitasnya begini. Kalau kita bicara soal mahasiswa vokasi, kita bicara soal individu yang dipersiapkan untuk langsung terjun ke industri. Di literatur yang kita bahas, penekanan pada rasionalitas teknis itu sangat jelas. Kita tidak lagi bicara soal sekedar tahu apa itu RAM atau CPU, seperti anak sekolahan. Yang harus dipahami mahasiswa vokasi adalah anatomi teknologi dasar secara komprehensif. Mereka harus paham bagaimana mengalokasikan sumber daya komputasi di era di mana perangkat lunak modern menuntut tenaga pemrosesan yang sangat masif. Benar, pemahaman infrastruktur itu memang fondasi. Tepat, dan infrastruktur itu tidak berjalan sendiri. Mahasiswa harus punya pemahaman mendalam tentang sistem operasi. Kalau mereka masuk ke perusahaan yang menggunakan ekosistem open source, mereka harus paham arsitektur kernel Linux. Mereka harus mengerti bahwa sistem ini stabil dan aman kalau dikonfigurasi dengan benar. Kalau mereka tidak punya literasi teknis yang solid ini, mereka bukan hanya tidak kompetitif, mereka akan tergilas. Otomatisasi industri dan transformasi pasar kerja yang dibawa oleh AI ini bergerak sangat cepat. Keahlian mengelola sistem operasi ini bukan sekedar nilai tambah. Ini syarat mutlak. Saya mengerti argumen efisiensi yang Anda bangun. Tapi coba kita lihat dari kacamata yang lebih luas. Kalau kita menempatkan penguasaan teknis dan infrastruktur di puncak prioritas tertinggi, di atas segalanya, kita melakukan sebuah kekeliruan struktural. Teks rujukan kita dengan sangat gamblang menyoroti masalah yang lebih mendasar dari sekedar bagaimana cara kerja sebuah kernel. Masalah seperti apa yang menurut Anda lebih mendasar dari kemampuan membuat sistem itu sendiri beroperasi? Masalah tentang siapa yang mengoperasikan sistem tersebut, konsep brainware dan integritas penggunanya. Coba kita lihat berita belakangan ini. Kebocoran data pribadi yang masif, institusi yang diretas, belum lagi eskalasi cyberbullying yang luar biasa merusak kesehatan mental generasi Z kita. Apakah itu dilakukan oleh orang-orang yang gaptek? Tentu tidak. Ini semua adalah produk dari keahlian teknis tingkat tinggi yang sama sekali terlepas dari etika. Saya rasa mengaitkan kemampuan teknis langsung dengan niat jahat itu sedikit melompat ya. Keahlian itu kan cuma alat. Justru karena itu alat, siapa yang memegangnya jadi sangat penting. Penguasaan TIK itu harus dilandasi oleh etika digital dan nilai kebangsaan yang kokoh. Tanpa kemampuan memverifikasi informasi secara kritis, tanpa pengaturan privasi yang ketat, mahasiswa vokasi yang jago coding atau jago networking justru bisa menjadi agen perusak di ekosistem digital kita. Kita punya tanggung jawab menjaga kewarasan generasi ini di tengah arus globalisasi. Dan itu butuh literasi moral. Literasi kode tanpa literasi moral itu sangat berbahaya. Saya paham kekhawatiran Anda soal etika, tapi mari kita berpijak pada realita lapangannya. Terutama terkait titik pertentangan kita yang pertama, yaitu kesiapan menghadapi AI. Anda bicara seolah-olah teknologi ini adalah ancaman moral, padahal AI adalah pendorong utama transformasi yang secara radikal bisa menyederhanakan proses. Menyederhanakan proses bagi siapa? Perusahaan? Bagi kemanusiaan secara umum. Teks kita menyebutkan contoh diagnosis medis berbasis AI. Coba bayangkan sebuah rumah sakit di mana sistem AI mampu mendeteksi anomali pada hasil ronsen jauh lebih cepat dan akurat daripada mata manusia.
Di sektor manufaktur atau finansial, AI memungkinkan otomatisasi yang memangkas biaya operasional secara masif. Prioritas pendidikan vokasi haruslah mengajarkan mahasiswa bagaimana mengeksploitasi data dan algoritma ini demi efisiensi. Mesin sekarang belajar sendiri. Kalau mahasiswa kita tidak difokuskan pada efisiensi teknis ini, posisi mereka di perusahaan akan digantikan oleh algoritma itu sendiri. Sebentar, saya setuju bahwa AI bisa memangkas biaya dan mempercepat diagnosis. Itu argumen yang valid. Tapi pernahkah Anda mempertimbangkan implikasi di balik mesin yang belajar sendiri? AI itu tidak muncul dari ruang hampa. Dia memakan triliunan data yang sebagian besar adalah data privasi individu. Ikan. Tapi dengan mengorbankan apa? Literatur kita secara eksplisit memperingatkan bahwa ketergantungan yang buta pada teknologi digital memunculkan ancaman keamanan yang eskalasinya sangat serius. Kita bicara tentang manipulasi melalui phishing, serangan malware, dan pemerasan via ransomware yang menargetkan data-data medis atau finansial yang Anda sebutkan tadi. Kalau kita mendidik mahasiswa untuk sekedar mengeksploitasi algoritma demi metrik efisiensi bisnis, tanpa membekali mereka dengan sikap kritis tentang regulasi data, itu ceroboh. Mereka tidak boleh sekedar menjadi operator mesin. Tapi bukankah dengan menguasai sistem itu, Tapi juga dari rasa aman bahwa data rekam medis kita tidak dijual atau disandera oleh peretas hanya karena sang operator AI di rumah sakit tersebut tidak memiliki etika dan pemahaman tentang regulasi privasi. Terkait keamanan data, disitulah letak pentingnya infrastruktur. Dan ini membawa kita ke titik perdebatan kedua. Anda sangat khawatir soal malware dan keamanan siber. Tapi mitigasi dari ancaman tersebut itu butuh hard skill, bukan sekedar niat baik atau etika. Saya agak sulit memahami bagaimana sekedar mengandalkan etika digital bisa menghentikan serangan ransomware yang sifatnya murni teknis. Etika tidak menghentikan kodenya, tapi etika menghentikan kebiasaan buruk yang membuka pintu untuk kode tersebut masuk. Tetap saja, pertahanan sistem dibangun dari arsitekturnya. Tanpa mengetahui cara kerja manajemen proses dalam sebuah sistem operasi, bagaimana OS mengatur multitasking, atau bagaimana manajemen memori mengalokasikan akses tanpa konflik, seorang profesional IT tidak akan pernah bisa mengoptimalkan keamanan. Bayangkan sistem manajemen paket seperti APT di Ubuntu atau RPM di Red Hat. Itu kan layaknya satpam virtual yang menyeleksi siapa yang boleh masuk dan apa yang boleh diinstal di server perusahaan. Kalau mahasiswa tidak paham teknis fundamental ini untuk menambal celah keamanan, tidak peduli setinggi apa moral mereka, sistem mereka akan kebobolan. Infrastruktur yang tangguh itu garis pertahanan pertama kita. Saya sepakat bahwa firewall dan manajemen memori itu penting. Tapi saya sama sekali tidak beli argumen bahwa infrastruktur teknis adalah segalanya. Secanggih apapun satpam virtual yang Anda pasang di kernel Linux, atau sekuat apapun enkripsi direktori di Windows Server, elemen yang paling rapuh dalam ekosistem keamanan siber itu selalu satu, yaitu manusia, sang brainware. Maksud Anda social engineering? Tepat sekali. Ancaman internal. Integritas itu mencakup kejujuran profesional. Anda bisa meluluskan seorang mahasiswa vokasi yang sangat jenius, yang mampu melakukan konfigurasi server tingkat lanjut menggunakan perintah RPM dengan mata tertutup. Tapi kalau dia tidak punya integritas moral, dia sendiri yang akan menyalahgunakan hak akses root-nya. Dia yang akan membocorkan data rahasia perusahaan, atau dia yang akan tertipu jebakan phishing karena kurangnya kehati-hatian etis. Tapi itu kan kasus oknum. Kita tidak bisa merancang kurikulum pendidikan vokasi hanya berdasarkan ketakutan akan segelintir oknum. Ini bukan sekedar tentang peretas jahat. Teks kita juga mengangkat dampak lain dari dominasi rasionalitas teknis yang mengabaikan sisi kemanusiaan. Ada isu konsumsi energi berlebihan dan limbah elektronik yang sering diabaikan oleh para teknolog yang visinya hanya berfokus pada bagaimana membuat hardware ini beroperasi lebih cepat. Membangun infrastruktur super canggih yang dikelola oleh brainware yang nirempati dan tuna etika, itu sama saja memberi senjata mesin kepada balita. Teknologinya berfungsi sempurna, tapi dampaknya menghancurkan tatanan. Saya merasa kita melihat dampak teknologi dari lensa yang terlalu pesimis. Kalau kita tarik ke ranah yang lebih makro, sebut saja poin ketiga kita soal globalisasi digital, TIK itu kan fondasi yang meruntuhkan sekat-sekat geografis. Bagi generasi Z, bagi mahasiswa kita, literasi teknis ini memberikan keunggulan kompetitif yang sifatnya global. keunggulan kompetitif di atas kertas, mungkin? Bukan sekedar di atas kertas, dunia sudah jadi satu pasar bebas. Kalau seorang mahasiswa menguasai arsitektur cloud, aplikasi enterprise mutakhir, atau pengolah data raksasa, dia tidak lagi dibatasi oleh UMR kota tempat dia tinggal. Dia bisa bekerja untuk klien di Eropa atau Amerika dari kamarnya sendiri.
Teknologi menuntut kita menjadi warga global. Literasi sistem operasi dan kecerdasan buatan inilah paspornya. Mengapa kita harus menahan laju mereka dengan beban ketakutan akan hilangnya budaya lokal? Karena menjadi warga global seringkali berarti menjadi konsumen pasif dari monokultur asing. Dan disitulah letak bahaya yang mengintai generasi kita. Teks rujukan kita sangat tajam menyoroti hal ini. Arus globalisasi digital membawa pengaruh budaya asing yang luar biasa derasnya. Kalau mahasiswa hanya didikte untuk mengejar keunggulan kompetitif demi melayani pasar global, identitas nasional mereka akan terkikis habis. Tapi apakah tugas sebuah lembaga pendidikan vokasi untuk menjadi penjaga gawang budaya? Bukankah tugas utama mereka memastikan lulusannya terserap oleh industri? Keduanya tidak eksklusif satu sama lain. Mahasiswa punya tanggung jawab moral. Identitas digital mereka seharusnya mencerminkan kearifan lokal. Alih-alih hanya diajarkan cara mengintegrasikan API untuk klien luar negeri, mereka harus didorong secara sadar menggunakan teknologi ini sebagai instrumen pelestarian. Mereka yang punya skill teknis tinggi, itu yang seharusnya membangun platform digital untuk mempromosikan seni lokal, bahasa daerah, atau ekonomi kreatif kerakyatan. Nilai kebangsaan inilah jangkar mereka. Keunggulan di pasar global itu tidak akan ada artinya kalau di saat yang sama kita kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa. Argumen tentang jati diri itu terdengar sangat idealis. Tapi apakah itu menjawab masalah real di lapangan? Kalau kita bicara soal masalah sosial terbesar terkait teknologi saat ini, itu adalah kesenjangan digital. Dan kesenjangan digital ini, menurut pandangan saya, adalah murni masalah distribusi infrastruktur keras dan kurangnya edukasi teknis dasar. Anda mereduksi masalah kesenjangan digital menjadi sekedar masalah kabel dan hardware. Pada dasarnya iya. Literatur kita mencatat bahwa akses terhadap internet dan teknologi itu tidak merata. Kalau ada sekelompok masyarakat yang tidak paham bagaimana alur kerja, input, proses, dan output bekerja pada sebuah komputer, mereka secara sistematis terpinggirkan dari ekonomi modern. Solusi paling logis ya mempercepat distribusi perangkat keras dan memastikan edukasi sistem operasi dasar itu merata. Kalau semua orang sudah punya akses fisiknya, barulah mereka punya alat untuk bersaing. Tanpa alat yang memumpuni, semua diskusi tentang pelestarian budaya lokal di ruang digital tadi ya cuma angan-angan. Akses fisik itu memang syarat mutlak, saya sama sekali tidak menampik itu. Tapi kalau Anda pikir mendistribusikan laptop ke seluruh pelosok secara otomatis menyelesaikan kesenjangan digital, Anda keliru. Kesenjangan ini juga merupakan masalah empati dan toleransi. Teks Gede Juliarsa menempatkan porsi yang sangat spesifik pada keharusan mengembangkan sikap toleran di era digital. Toleran dalam konteks apa? Kita sedang bicara tentang sistem operasi dan jaringan komputer. Dalam konteks bagaimana sistem dan jaringan itu digunakan untuk berinteraksi dengan manusia lain. Ekosistem digital kita saat ini penuh dengan polarisasi, bias, dan ruang gema atau echo chambers. Menjembatani kesenjangan itu menuntut mahasiswa kita untuk berkomunikasi dengan empati. Mereka harus menghindari perdebatan destruktif di media sosial yang seringkali justru dipicu oleh bias algoritma. Kalau kita cuma mendistribusikan perangkat keras tanpa mendidik empati digitalnya, kita cuma memindahkan konflik dan prasangka dunia nyata ke dalam ruang siber yang skalanya jutaan kali lebih besar. Pengguna digital yang sejati harus mampu menghargai perspektif orang lain di balik anonimitas layar monitor mereka. Saya mengerti arah pemikiran Anda soal inklusivitas ruang digital, dan saya rasa tidak ada yang menentang ide bahwa empati itu adalah hal yang baik. Tapi mari kita berpijak lagi ke realitas dunia vokasional. Kalau seorang teknisi jaringan dihadapkan pada peladen rumah sakit yang mengalami kegagalan sistem secara total, empati tidak akan menyalakan kembali server tersebut. Tentu saja tidak. Nah, keterampilan troubleshooting secara mekanis itulah yang menyelesaikan masalah kritis. Pemahaman tentang bagaimana perangkat input dan output berkomunikasi, bagaimana OS mencegah sistem crash, itulah daya dorong yang menjaga roda peradaban digital kita tetap berputar. Tanpa fondasi keilmuan presisi ini, semua wacana tentang etika, identitas budaya, atau empati digital akan kehilangan medium fisiknya. Sistemnya mati. Saya tidak pernah mengecilkan pentingnya troubleshooting. Tentu saja, kalau server rumah sakit mati, kita butuh teknisi andal yang tahu persis cara merestart kernel dan memulihkan partisi penyimpanan. Tapi mari kita jujur pada realitas saat ini. Kelemahan implementasi teknologi yang paling menghancurkan bukanlah server yang mati. Lalu apa yang lebih menghancurkan dari sistem yang mati? Dan generasi Z hingga keterlibatan sosial mereka di dunia nyata menjadi mati rasa.
Evaluasi di literatur kita sangat jelas bahwa resistensi terhadap sikap etis adalah ancaman eksistensial. Kalau kita mencetak teknisi yang mampu mengalokasikan memori database raksasa secara amat efisien, tapi ia diam saja saat database itu digunakan untuk memanipulasi opini publik menjelang pemilu dengan bantuan AI, itu adalah kegagalan mutlak dari sistem pendidikan kita. Literasi moral bukanlah sekedar tempelan. Etika, kesadaran privasi, dan kepatuhan hukum itu adalah arsitektur penahan yang menjaga masyarakat dari jurang anarki informasi. Benar menarik, karena memaksa kita untuk melihat jauh lebih dalam dari sekedar silabus vokasi biasa. Kalau saya boleh menyintesiskan posisi saya dari seluruh diskursus ini, penguasaan fundamental perangkat keras, seluk-beluk kernel Linux maupun Windows, serta literasi algoritma AI, tetap merupakan instrumen mekanis yang tidak bisa ditawar, agar generasi Z kita tidak menjadi artefak sejarah yang digantikan oleh mesin mereka sendiri. Rasionalitas teknis adalah perisai utamanya. Mereka harus memegang kendali penuh atas kode-kode tersebut. Dan kesimpulan saya, tetap teguh bahwa sehebat apapun perisai atau instrumen teknis yang mereka pegang, tanpa literasi moral, arah tembakannya akan keliru. Etika digital, nilai kebangsaan, serta empati sosiologis adalah kompasnya. Kompas inilah yang memastikan bahwa instrumen teknologi modern digunakan untuk membangun tatanan sosial, melindungi privasi sesama warga, dan mengangkat budaya lokal, bukan untuk menyuburkan kejahatan siber atau bias yang merusak struktur masyarakat kita. Sebenarnya, kalau kita perhatikan dari tadi, di balik perdebatan yang tajam ini ada sebuah titik temu yang cukup jelas. Kita berdua setuju bahwa mahasiswa di era transisi AI ini menghadapi beban ekspektasi yang luar biasa. Mereka dituntut untuk menjadi sosok hibrida. Secara teknis, mereka harus sebrilian mesin, namun secara moral mereka harus bijaksana filsuf. Betul. Dan ini membuktikan bahwa materi yang kita bahas ini, dasar komputer dan sistem operasi, nyatanya menyimpan lapisan sosiologis yang sangat dalam. Teknologi itu akan selalu menjadi cerminan dari manusia yang merancangnya. Ini memberi kita sebuah perenungan yang sangat penting. Di hadapan revolusi kecerdasan buatan yang tidak mungkin kita hindari ini, langkah pertama manakah yang sebenarnya lebih menentukan arah masa depan kita? Apakah memperbarui sistem operasi pada perangkat keras kita agar beroperasi lebih cepat? Atau memperbarui parameter etika digital dalam cara kita memandang teknologi itu sendiri? Saya rasa ini adalah pertanyaan yang masih bisa dieksplorasi panjang lebar dari literatur ini. Terima kasih telah mendalami diskursus ini bersama saya, dan terima kasih kepada para pendengar The Debate. Sampai jumpa di perbincangan intelektual kita yang berikutnya.